terhadap penggunaan mobile apps. Tiga utama di sini adalah YouTube, Instagram, dan TikTok. Tapi kita juga membutuhkan yang namanya smart cultural tourism, more engaging, more sustainable, dan accessible travel experience. Ada ranting, ada kayu, cakep. I'm nothing without you. Mohon kemarin saya juga waktu di Politeknik Pariwisata Bali, dan apa yang tadi sudah luar biasa disampaikan oleh Pak Made Suteja, bahwa pariwisata budaya saat ini mengalami transformasi yang begitu signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital, artificial intelligence yang berimplikasi pada perubahan perilaku wisatawan di era modern. Konsep smart cultural tourism, jadi saya membawakan sedikit perspektif yang berbeda dari dua paparan sebelumnya, itu hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengalaman berwisata yang lebih personal, interaktif, dan berbasis data, namun sekaligus juga menjaga kelestarian dan nilai-nilai budaya lokal. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya adalah dosen dari Politeknik Pariwisata Bali yang saat ini juga ditugaskan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga nanti paparan saya akan sedikit banyak bercerita tentang dinamika perilaku wisatawan dan adaptasi digital dalam konteks big data. Perkenalkan kami, Kinex. Kami adalah salah satu politeknik dari 6 politeknik lainnya yang berada di naungan Kementerian Pariwisata dan kalau dulu namanya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lanjut. Dalam konteks Poltek Bali, kami merupakan salah satu yang pertama, jadi institusi pendidikan pertama di Bali pariwisata, dan merupakan nomor 2 institusi pendidikan pariwisata di Indonesia dan ASEAN. Maka saya akan memulai paparan saya dengan survei dari Meltwater Next, di mana saat ini konektivitas menjadi salah satu yang sangat-sangat masif. Disampaikan oleh Meltwater bahwa 94% dari mobile user itu menaruh handphonenya tidak jauh dari mereka. Jadi 1 meter dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Implikasinya apa? Next. Jadi kita bisa melihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat signifikan terhadap penggunaan mobile apps. 3 utama di sini adalah YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan inilah yang kemudian membuat paradigma baru dalam konteks preferensi daripada wisatawan. Lanjut. Nah, karena saya berbicara tadi di awal tentang big data, maka saya ingin memperlihatkan sedikit bahwa di tahun 2024 lalu, data yang ada di dunia itu mencapai 149 zettabytes. Zettabytes itu equal dengan 1 triliun gigabytes, 10 pangkat 21. Nah, implikasinya apa? Lanjut. Maka outline daripada riset saya akan berbicara sedikit tentang new wave smart cultural tourism. Kemudian ada sedikit tentang mobility paradox, di mana saat ini kita bercerita tentang overtourism. Maka saya akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks big data, kemudian pain point daripada riset pariwisata saat ini, serta bagaimana kita melakukan adaptasi digital sehingga kita bisa memanfaatkan data untuk bisa memahami preferensi wisatawan yang berubah. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti paparan saya di awal tadi, bahwa dinamika perilaku wisatawan yang sangat dinamis, yang sangat mengarah pada teknologi digital, itu menjadikan pencarian informasi tidak hanya dilakukan melalui media-media yang konvensional. Namun saat ini banyak sekali didominasi dengan sosial media, aplikasi perjalanan,
sehingga merubah tingginya minat otentisitas pengalaman berbasis budaya. Lanjut. Nah, belum lagi dengan adanya istilah-istilah baru. Jadi kalau anak-anak Gen Z, mahasiswa saya selalu bilang, Bu, kita ke tempat yang instagramable gitu. Nggak boleh FOMO nih, jadi fear of missing out itu menjadi salah satu fenomena yang terjadi di kalangan Gen Z. Ada istilahnya hidden gem, kita mau ke hidden gem di tengah-tengah lika-liku gitu. Jadi memang mencari spot tempat untuk mengabadikan pengalaman berwisatanya agar bisa diupload di sosial media. Lanjut. Dan ini juga dikondisikan atau didukung dengan adanya fenomena di mana transportation is now a part of the experience of travel. Jadi transportasi itu tidak hanya menjadi alat untuk perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, tetapi menjadi bagian yang substansial bagi pengalaman berwisata itu sendiri. Dan inilah lanjut yang menjadi pain point dari wisata. Jadi kalau kami di pendidikan tinggi, salah satu tridharmanya adalah melakukan penelitian. Maka yang menjadi permasalahan adalah pada saat ada dinamika dari new mobilities ini yang membuat kita sulit untuk mengetahui fenomena perjalanan wisatawan. Where do they go? What do they do? Where do they stay? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu didiskusikan dalam ranah akademis. Dan ini juga menjadi permasalahan juga karena riset-riset yang real time yang bisa dijadikan sebagai dasar pemangku dan stakeholder kebijakan itu menjadi cukup sulit dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat track dan bersifat fenomena global yang tadi disampaikan di awal. Maka lanjut, saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana memanfaatkan data digital untuk memahami preferensi wisatawan. Lanjut, jadi riset yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu itu mengambil data dari TripAdvisor dan kami melakukan analisis terhadap 7.808 akomodasi dan 9.329 atraksi yang ada di Bali untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi pada tipologi wisatawan tertentu. Nah, tipologi yang kami teliti waktu itu adalah wisatawan backpacker. Lanjut. Ini sebagai contoh, pada saat wisatawan backpacker itu melakukan perjalanan, dia itu tidak melakukan perjalanan seperti halnya wisatawan konvensional, hanya di satu titik saja. Lanjut. Perbedaannya juga terlihat pada preferensi penggunanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dalam waktu 2 minggu wisatawan itu bisa move around. Jadi 3 hari di Ubud, 3 hari di Kintamani, mungkin 2 harinya di Nusa Dua, 3 harinya lagi di Kuku, sehingga berimplikasi terhadap data yang dari BPS yang mungkin saja menyampaikan ada penurunan length of stay daripada wisatawan, tapi sebenarnya secara overall mereka mungkin saja ada sekitar atau menghabiskan waktunya 2 minggu di Bali, tapi they move around. Lanjut. Dan fenomena ini membuat kami melihat ini sebagai apa yang disebut sebagai mobility paradox. Mobility paradox itu berhubungan dengan distribusi atau pola pergerakan wisatawan, di mana kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini terpusat pada daerah-daerah tertentu. Lanjut lagi. Nah, mobility paradox ini kalau kita gambarkan dalam big data kelihatan hitam, karena sebenarnya lanjut kita permasalahannya adalah bukan sekedar overtourism, tapi kita berbicara tentang distribusi wisatawan yang tidak merata. Dan hasil riset kami melihat bahwa ternyata kalau dulu kita mengenal yang istilahnya travel pattern yang ribbon, kemudian loop. Nah, kalau sekarang travel patternnya disebut sebagai multi-center dispersed travel pattern, di mana untuk akomodasi sendiri itu terdiri dari 3 tiers atau 3 layer, mulai dari akomodasi inti, sekunder, dan mereka yang akomodasi yang berada di titik periferal yang kemudian menyebabkan dan berpotensi untuk memberikan distribusi wisatawan yang lebih jauh merata. Lanjut, dan 3
tidak hanya akomodasi, atraksi pun demikian Bapak Ibu. Jadi kalau tadi akomodasi itu terpusat di Bandung dan Pasar dan Gianyar, sebenarnya atraksi wisatawan itu memberikan kesempatan untuk bisa melakukan atau adanya distribusi yang lebih merata di baik itu untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Dan ini kami lakukan lanjut lagi untuk melihat, jadi dengan adanya big data kita bisa melihat preferensi wisatawan bahkan 10 tahun ke depan. Jadi peta yang saya tunjukkan di depan ini itu adalah peta perjalanan wisatawan selama 6 tahun ke belakang. Nah, menariknya untuk big data, kita bahkan bisa melakukan studi-studi longitudinal sehingga kita bisa mengetahui ada nggak sih perbedaan preferensi antara wisatawan Jerman yang datang ke Bali 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, saya lanjutkan lagi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk preferensi wisatawan Nusantara. Lanjut, saya lanjutkan. Budiya, mohon maaf. Oke, baik. Dan contohnya juga kami lakukan kajian terhadap solo travel. Ini data di Bali dan Bajo. Lanjut. Di mana salah satu fenomenanya adalah seperti ini. Jadi ini adalah Wall Street Journal. The trick to a great marriage is vacation without your partner. Itu katanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau happy marriage, kita harus travel without your partner. Dan ini memunculkan adanya fenomena wanita yang melakukan perjalanan solo. Lanjut. Mungkin lanjut saja. Next. Ini saya ngomongin tentang tren. Ini masih mempergunakan big data. Lanjut. UAD ini sama juga kita melakukan voting. Lanjut. Nah, ini kemudian menyebabkan apa yang disebut sebagai industrial shifting. Jadi kalau dulu top 15 companies yang opening most job vacancies di Bali untuk pariwisata itu adalah pasti hotel, villas, dan seputaran restoran ya. Tapi kalau sekarang data dari 15.000, jadi datanya mengambil dari 15.000 jobs yang di-offer di Jobstreet, kemudian LinkedIn dan KHRMA, itu kami menemukan number one company yang open most job vacancy pada tahun 2023 adalah Beach Club. Oke, lanjut lagi sedikit lagi Bu. Dan ini berubah, ini akhirnya perubahan ini membuat peta yang industri yang berubah. Ada perbedaan terhadap jobs demand dari industri, lanjut lagi. Dan ada juga, ada juga perubahan skill. Jadi ada skill tertentu yang dibutuhkan oleh industri terhadap newly kalau kita bilang anak-anak yang baru tamat ya untuk S1 maupun diplomanya. Jadi ada skill demanded dari industri di mana sangat-sangat spesifik dan kita bisa melihat perubahan skill ini melalui data yang bisa terpolakan. Nanti saya bisa share apa saja yang menjadi top skill dan salah satu yang sangat inline dan align dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi dan Bu Menteri adalah terkait sustainable dan regenerative tourism. Lanjut. Oke, closing remarks, lanjut lagi sedikit aja. Dan kita harus pahami bahwa kita membutuhkan kolaborasi, kita membutuhkan sinergi yang adaptif dalam mengelola perubahan. The needs for a balanced approach itu menjadikan kita, tidak hanya di Bali tapi di Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan adanya integrasi teknologi, tidak hanya bagi wisatawan, tapi kita juga membutuhkan yang namanya smart cultural tourism, more engaging, more sustainable, dan accessible travel experience. Yang dalam konteks ini kami di perguruan tinggi bisa memberikan pendukungan melalui riset-riset yang bersifat real time. Lanjut. Maka ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tapi ini tentang membangun masa depan pariwisata Indonesia yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Lanjut. Maka saya akhiri presentasi saya dengan quote dari Pope John Paul yang menyatakan, "The future start today, not tomorrow." Terima kasih. Keren sekali.